Hai, aku Aninda atau biasa dikenal dengan Aninda Sting di akun Instagram dan di platform lain di Wattpad. Kalian bisa mengenalku dengan Orionin. Dan kali ini kalian sedang mendengarkan podcast pertamaku, sebuah podcast teras obrol tempat kita membicarakan dan mendengarkan tentang hal yang tak akan jauh-jauh dari buku, hobi, karir, dan gaya hidup. Sebagai episode pertama podcast kali ini, aku membukanya dengan episode pengalaman membaca buku dan tips doyan baca buku. Jadi begini, kenapa aku akhirnya kepikiran bawakan episode pertama ini adalah karena melihat fakta bahwa minat baca masyarakat Indonesia sendiri masih cukup sedikit terlebih kepada buku ya. Kedua, karena kemarin salah satu temanku bilang begini sama aku, "Mbak, ajarin dong gimana caranya suka baca buku." Ya aku jawab aja dengan simpel, ya dibaca dulu aja bukunya. Begini, beberapa orang memang selalu identik dengan pertanyaan gimana sih caranya doyan baca buku. Dulu aku juga pernah bertanya-tanya. Tentunya waktu diwajibkan baca buku pelajaran, yaitu benar-benar momen paling membosankan menurutku. Gimana sih biar doyan atau bisa betah baca buku? Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu. Buat kalian, khususnya teman-temanku yang selalu keheranan kenapa aku bisa melahap lebih dari 3 buku dalam seminggu, tenang, jangan khawatir karena rahasiaku yang tidak kalian tahu adalah bahwa apa yang aku baca tidak selalu selesai ku baca. Aku punya kebiasaan baca depan dan baca belakang. Ya, baca-baca buku singkat gitu, tapi ya tidak semua buku kok, hanya beberapa buku dan masih dalam taraf maklum. Dan kalau mau ingat-ingat masa lalu, aku sendiri mengemari lifestyle beli dan membaca buku baru terjadi beberapa tahun terakhir ini sih. Kisaran awal masuk perkuliahan seingatku. Karena dulu aku sama sekali gak suka baca buku. Ini real bener-bener. Aku dulu gak suka baca buku. Waktu SMP sampai SMA aku justru bangga karena hanya menamatkan beberapa buku yang dalam tanda kutip berkualitas menurutku, baik dari penerbitnya, penulisnya, sampai diksi yang digunakan. Aku masih ingat sih, sejak SMP sampai SMA itu, selain buku pembelajaran, buku yang berhasil aku baca hanya buku Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang, Rumah Beratap Bougainville, seri Supernova di Lestari, dan buku Terelie tentunya. Jadi dulu mindsetku lebih baik membaca buku sedikit tapi berkualitas. Aneh memang, sampai sekarang aku aja masih heran dengan mindsetku yang aneh itu. Jadi aku berorientasi buku berkualitas adalah buku terbitan Republika dan Gramedia. Aku bersedia membaca kalau dari 2 penerbit itu dan menutup diri untuk penerbit lain. Padahal ternyata kualitas buku itu tidak selalu soal penerbitnya, karena sekarang bagiku setiap buku yang bisa naik cetak adalah buku berkualitas. Karena apa? Karena bisa dinikmati semua orang. Nah, setelah momen pilih-pilih buku itu beberapa tahun lalu, awal-awal kuliah, dikenalkanlah aku oleh temanku pada beberapa tokoh penting terutama dalam bidang kepenulisan ya. Di antaranya ada Cak Nun, Mbah Tejo, Gus Mus, dan dikenalkan lebih intens dengan Punokawan. Mulai dari situ aku mulai membaca buku-buku mereka, terutama kayak karya Cak Nun. Mulai beli sendiri juga karya Cak Nun. Yang pertama aku beli itu adalah Kiai Hologram dari mana ya penerbitnya, aku lupa banget. Gak berani bilang nanti takut salah. Yang artinya aku sudah keluar dari zona pilih-pilihku itu. Mulai juga sering mengikuti kabar-kabar soal Mbah Tejo, Gus Mus, almarhum Gus Dur, terkhusus kisah-kisah Punokawan. Itu artinya aku juga mulai minat dengan perwayangan. Apalagi bapakku sendiri ya demen banget sama yang namanya wayang. Tiap malam pasti ada jadwal mendengarkan radio wayang, yang alhasil aku sedikit-sedikit paham juga soal perwayangan. Lalu aku terjun membaca buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Rahvayana, dan buku-buku lainnya. Dari situ teman sejawatku ini mulai membuka pikiranku dengan mengenalkanku pada penerbit selain Gramedia dan Republika, yaitu penerbit Mojok. Oke, kalian pasti tahulah penerbit Mojok, penerbit dengan tagline nakal tapi banyak akal. Itu gak sih tagline-nya? Aku lupa, pokoknya itulah, kalian pasti tahulah. Dari situ aku telah melepaskan diri dari sikap memilih baca buku by penerbit. Aku jadi lebih terbuka, jadi lebih membeli buku berdasarkan
interestku terhadap judul dan sinopsisnya, tapi masih belum senang beli banyak. Jadi awal-awal itu masih beli ya setahun 2 buku cukup lah, selebihnya pinjam temen. Makin lama aku makin senang baca buku tuh, karena terbiasa juga, dan buku-buku yang aku baca memang kukira menarik, terutama yang anti mainstream seperti Ramayana terutama ya. Buku itu sangat-sangat membuka pikiranku, dan ditambah baca Wattpad tentunya. Biasa kamu mencari gratisan ya, jadi maunya cari-cari bacaan yang gratis. Buku-buku mojok apalagi aku sampai kalap banget kalau buku mojok itu, dan rata-rata buku yang aku review juga gak jauh-jauh dari buku mojok ya. Apalagi beberapa postingan media sosial mojok selalu pas banget dengan aku sendiri, jadi ya enak-enak aja. Sampai waktu buka Instagram, aku inget banget itu aku menemukan akun Instagram Mbak Sophia Mega, salah satu blogger bookgram dan booktuber. Nah, aku mulai kepoin tuh IG doi, YouTube, dan merasa kok kayaknya kalau bikin konten soal buku seru deh. Akhirnya iseng-iseng lah aku bikin konten buku. Jadi bikin review kecil-kecilan gitu, lebih ke Instagram sih, lewat Anindasting ini tentunya. Lama-lama juga aku akhirnya beli buku itu seperti keharusan, karena ya seru nih kalau buat konten. Nah, sekalian untuk memacu baca buku juga. Akhirnya baca buku seperti bukan lagi buat konten, tapi memang kayak kekalapan yang bermanfaat gitu. Aduh, aku kayak membela diri banget ini. Jadi tiap saat pengen baca buku baru terus gitu loh. Terlebih kalau penulis kesukaan tuh menulis karya baru, kalap banget aku, sampai tuh kalap banget. Apalagi kalau bukunya Mbak Tejo, aku bener-bener kalap. Jadi balik lagi ke pertanyaan, gimana sih biar doyan baca buku? Aku pikir minat baca buku itu memang harus ada acuannya. Kalau aku kan yang awalnya demi konten, akhirnya sekarang menjadi kayak keharusan karena senangnya membaca buku. Nah, setiap orang pastinya juga berbeda-beda ya dalam konteks seberapa minat sih mereka membaca buku. Buat kalian yang pengen banget bisa doyan baca buku, terutama anak kampus yang wajib baca buku mata kuliah ya, aku punya beberapa tips. Pertama-tama, kumpulkan niat dan tekad kalian, karena kalau sudah berniat dan bertekad membaca buku, pasti seterusnya akan lebih mudah. Nah, kalau sudah berniat dan bertekad, baca buku yang kamu sukai terlebih dulu. Cari genre yang membuatmu tertarik. Jadi ketika membaca buku, kalian tidak akan merasa malas dan bosan. Misal kalian suka genre romance, cari, atau teen lit misalnya, boleh itu. Kemudian cari time yang pas, jangan dipaksakan, nikmati alurnya. Itu berarti baca buku di waktu luang, senggang, atau santai. Kalian juga bisa cari tempat yang nyaman. Misalnya kalau kamar terasa membosankan, ya cari tempat lain. Bisa perpus kota atau perpus kampus, aku sering banget itu soalnya. Baru setelahnya sediakan waktu untuk membaca buku, misal sehari 20 menit lah, sehingga kita akan terbiasa dengan aktivitas membaca buku itu sendiri. Tips selanjutnya, bawa buku setiap kalian pergi kemanapun, bawa buku. Aku biasa melakukannya, terlebih kalau beli bukunya itu, buku-buku yang aku bawa itu kecil, jadi enak dibawa kemana-mana. Atau kalau kalian merasa berat, pakai ebook atau platform lainnya yang ada di HP, itu mudah banget. Aku biasanya kalau nggak bawa buku ya baca Wattpad. Dan yang berikutnya adalah berteman dan bangun relasi dengan orang-orang pecinta buku. Kalian bisa berteman dengan teman secara tatap muka pastinya, atau lewat IG, komunitas menulis, atau platform menulis begitu, karena nantinya kalian akan memiliki obrolan yang sama. Misalnya aku, kebanyakan orang-orang yang aku ikuti adalah orang-orang pecinta buku, jadi aku semakin terpacu untuk membaca buku. Terakhir, sering berkunjung ke toko buku. Berkunjung itu berarti tidak harus membeli buku ya, bisa menemani teman atau ya main-main aja lah, karena suasananya pasti enak sekali. Walau kalau aku sih ya pasti kalap kalau ke toko buku, meskipun niat awalnya cuma mau lihat-lihat buku, akhirnya beli buku lah. Dan kalau tidak ya sering-sering ke perpus aja, tempat yang sangat mendukung banget. Jadi pokoknya yang pertama kalian harus punya niat dulu, setelah itu untuk seterusnya pasti bisa menyusul. Dan kayaknya untuk podcast kali ini itu aja deh. Ternyata aku baru sadar aku udah bicara banyak banget ya. Jadi sekian topik pengalaman membaca bukuku dan tips-tips doyan baca buku. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.